Halo guys, balik lagi bersama Sisi di channel Kita Ceritain. Kali ini kita bakal bahas salah satu film yang keren banget dari Indonesia, yaitu Pertaruhan. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Dikisahkan Pak Musa adalah orang tua tunggal yang memiliki 4 anak laki-laki. Mereka adalah Ibra, Elzan, Amar, dan Ical. Suatu pagi, Ibra, Elzan, dan Amar hendak membawa bolanya ke lapangan. Namun ternyata lapangan itu sudah lebih dulu digunakan oleh para ibu-ibu untuk senam. Karena tidak bisa main, akhirnya mereka justru mengganggu ibu-ibu tersebut. Para ibu-ibu yang kesal diganggu oleh ketiga remaja itu, langsung memukuli dan mengejar mereka yang kabur. Malam harinya terlihat Amar yang memutar lagu sangat kencang. Elzan memarahi adiknya itu karena musik bisa mengganggu adiknya Ical yang sedang belajar. Setelahnya, Ibra, Elzan, dan Amar pergi ke klub malam. Di sana mereka melihat pertarungan antar sesama wanita di atas ring tinju. Pertandingan itu akhirnya dimenangkan oleh Jamilah, pacar Ibra. Kemudian mereka merayakan kemenangan Jamilah dengan meminum alkohol. Di sana rupanya juga ada Ical yang mengikuti kakak-kakaknya pergi ke klub malam. Di sana Ical dipaksa untuk meminum minuman keras itu hingga akhirnya ia mabuk. Di rumah, Ibra, Elzan, dan Amar dimarahi habis-habisan oleh Pak Musa karena membawa Ical keluar malam. Di sisi lain, Ical sedang berada di kamar mandi karena mabuk berat. Pagi harinya, Ical siap untuk pergi ke sekolah yang diantar oleh ayahnya. Pak Musa saat itu juga hendak pergi kerja. Saat berpisah dengan ayahnya, Ical justru tidak pergi ke sekolah dan balik lagi untuk bolos sekolah. Pak Musa adalah seorang satpam di suatu bank. Saat itu teman kerjanya mengatakan kepadanya kalau sebentar lagi Pak Musa akan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Di sisi lain, Amar sedang bermain kartu dengan teman-temannya. Tidak lama setelah itu, ada wanita bernama Astri yang lewat di tongkrongan itu. Amar yang menyukai Astri langsung saja menggoda wanita itu. Setelah Astri pergi, tiba-tiba saja ayahnya menarik leher Amar dengan tongkatnya. Ayah Astri juga menyuruh Amar untuk mendatangi rumahnya besok. Scene selanjutnya bisa kita lihat Ibra sedang dimarahi oleh bosnya karena dia memukuli seorang pelanggan. Padahal Ibra memukul orang itu karena orang itu hendak menggoda seorang perempuan. Namun bosnya tidak mau tahu alasan Ibra, sehingga tetap membuat bosnya marah. Di sisi lain, Ical mendengar ayahnya sedang batuk-batuk di kamar. Saat dilihat, Pak Musa sedang berpura-pura baik-baik saja di hadapannya. Pak Musa memang sengaja menutupi penyakitnya itu kepada anak-anaknya. Keesokan harinya, Ical dan ayahnya kembali berangkat bersama. Saat berpisah, lagi-lagi Ical kembali dan berniat untuk membolos sambil nongkrong di warung. Namun, nasib sial kali itu menimpanya. Tiba-tiba saja ada 3 preman menghampirinya dan meminta Ical untuk memberikan uangnya jika ia ingin nongkrong di sini. Tiba-tiba Ibra datang dan membuat ketiga preman itu takut hingga memutuskan untuk pergi. Rupanya Ibra memang sudah terkenal dengan kekejamannya. Setelah ketiga preman tadi pergi, Ibra memarahi Ical karena membolos. Lalu Ical membela diri dengan mengatakan kalau dia malu belum bayar sekolah. Dirinya kerap sekali ditagih oleh pihak sekolah terkait biaya sekolahnya. Ibra yang mendengar itu terlihat kasihan dan sedih kepada adiknya itu. Di saat yang bersamaan, Amar sedang berkunjung ke rumah Asti sesuai permintaan ayah Asti kemarin. Di sana, ayah Asti rupanya hendak memberikan pekerjaan kepada Amar sebagai antar jemput anak sekolah. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Amar senang dan berterima kasih kepada ayah Asti. Malam harinya, saat semua orang sedang tertidur, Ibra memberikan sejumlah uang kepada Ical untuk biaya sekolah. Namun rupanya uang tersebut ditolak oleh Pak Musa karena ia menganggap bahwa biaya sekolah Ical adalah tanggung jawabnya.
Keesokan harinya, Pak Musa diberitahu bahwa ia akan diberhentikan dan diganti oleh satpam yang baru karena dirinya sering kali terlihat sakit-sakitan. Namun setiap pagi, Pak Musa tetap berangkat bersama Ical dengan seragam kerjanya, seolah ia masih bekerja di sana. Malam harinya, Ibra sedang meluangkan waktunya bersama Jamila di sebuah pasar malam. Namun saat perjalanan pulang, Jamila mengatakan kepada Ibra bahwa ayahnya itu sudah tidak lagi bekerja di tempat kerjanya. Ibra lagi-lagi terlihat sangat sedih mendengar masalah yang menimpa keluarganya itu. Suatu pagi, Ibra mengikuti ayahnya yang berangkat seperti biasa menggunakan seragam satpamnya. Saat di tengah perjalanan, terlihat Pak Musa tidak pergi ke bank, melainkan menunggu di sebuah warung pinggir jalan hingga waktu pulang tiba. Suatu pagi, Ical melihat ayahnya yang terjatuh di kamar. Dengan cepat, ia membangunkan Ibra dan membawa ayahnya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter menyarankan agar Pak Musa menginap saja di sana. Ibra kemudian terlihat sedih ketika berbincang oleh salah satu suster mengenai biaya pengobatan. Bukannya memberikan solusi, suster itu justru mengejek Ibra yang tidak mampu membayar pengobatan, hingga membuat Ibra marah dan memaki suster itu. Akhirnya Pak Musa hanya bisa dirawat di rumah saja. Malamnya, Ibra, Elzan, Amar, dan Jamila berkumpul untuk membicarakan biaya pengobatan ayahnya. Di sana Ibra mengatakan bahwa ayahnya memiliki 4 anak laki-laki dan semuanya tidak berguna. Elzan juga mengatakan kalau mereka harus melakukan apa saja demi kesembuhan ayahnya. Kemudian terlihat Jamila yang memakai pakaian seksi tengah menggoda bos pemilik klub. Rupanya mereka sudah mempunyai rencana untuk merampok bos itu dengan Jamila sebagai pancingannya. Namun, upaya mereka itu tidak sepenuhnya berhasil. Aksi mereka ternyata ketahuan sehingga mereka harus saling baku hantam. Mereka menghitung hasil curiannya itu, ternyata uang yang mereka dapatkan belum cukup untuk membayar pengobatan Pak Musa. Jamila kemudian mengatakan bahwa ia akan bertanding besok. Jika ia menang, maka uangnya akan ia berikan ke Ibra untuk pengobatan ayahnya. Sayangnya, keesokan harinya Jamila kalah dalam pertandingan itu, sehingga membuat dirinya kecewa karena tidak bisa membantu Ibra. Paginya, Ibra pergi ke bank tempat ayahnya bekerja dulu. Ibra kemudian menemui bos ayahnya itu dan meminta bantuan kepadanya untuk biaya pengobatan sang ayah, sebagai jasa atas kerjanya dulu. Namun bukannya membantu, ia malah menghina ayah Ibra, karena tidak ada waktu untuk mengurusi seorang mantan satpam. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Ibra marah sehingga ingin memukuli pria di hadapannya. Ketika mengetahui apa yang Ibra lakukan membuat Pak Musa marah, ia menganggap apa yang dilakukan Ibra membuat nama baiknya rusak. Dan kalian semuanya harus tahu, ibu kalian meninggal. Bapak sendiri. Tak lama setelah itu Pak Musa kembali terjatuh lagi. Ibra dengan cepat membantunya. Setelahnya, Ibra, Elzan, dan Amar kembali membicarakan pengobatan ayahnya. Di sana Ibra mengatakan bahwa mereka harus merampok bank agar mendapatkan uang dengan cepat dan banyak, karena mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi. Elzan awalnya takut untuk melakukannya, terlebih jika mereka tertangkap. Namun Ibra membujuk Elzan dengan mengingatkan kata-kata Elzan bahwa mereka harus melakukan apapun demi ayah mereka. Saat Amar sedang memperbaiki mobil punya ayahnya Asti, ia meminta izin kepadanya untuk membawa mobil itu dengan alasan untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Ayah Asti pun mengizinkannya dan meminjamkan mobil pribadinya ke Amar. Sebelum pulang, Amar menemui Asti dan meminta maaf kepada wanita itu karena kerap mengganggunya. Amar juga berjanji kepada Asti bahwa ia tidak akan mengganggu dirinya lagi. Asti yang mendengar itu tentu saja kebingungan karena Amar bertingkah tidak seperti biasanya. Kemudian Amar memberikan sebuah gelang kepada Asti sebagai tanda bahwa ia menyukai wanita itu. Namun ia tidak akan pernah mengganggunya lagi.
Di sisi lain terlihat Ibra dan Jamila sedang duduk berdua di sebuah taman hiburan. Di sana Ibra mengatakan bahwa ia akan merampok bank bersama adik-adiknya. Jamila terlihat sedih mendengar itu, ia takut kehilangan Ibra namun tidak bisa mencegahnya. Suatu saat Amar meminta Ical untuk mengajarinya mengaji, sedangkan Elzan hanya bisa menatap foto keluarganya sambil menangis. Keesokan harinya tibalah saat di mana aksi perampokan mereka dimulai. Saat dalam perjalanan, Ibra merasa ada yang aneh di dalam bagasi. Ia meminta Elzan untuk mengeceknya. Saat dilihat, rupanya Ical yang bersembunyi di sana. Ia sengaja mengikuti kakak-kakaknya sehingga membuat dirinya kena marah oleh mereka. Karena waktu yang terbatas, dengan terpaksa Ical ikut pergi bersama kakak-kakaknya. Sesampainya di bank, mereka meminta maaf kepada Ical karena selama ini mereka sering memukul dan memarahi Ical. Singkat cerita, mereka pun melakukan aksinya. Semua orang di bank terlihat ketakutan. Ibra melakukan penodongan kepada petugas bank dan mengambil uang itu. Sedangkan Elzan dan Amar mengawasi semua orang di sana jika ada yang melaporkan mereka. Tiba-tiba bos dari pemilik bank itu datang. Tanpa basa-basi, Ibra langsung memukulnya dan menyuruhnya untuk memasukkan semua uang yang ada. Di sisi lain terlihat Elzan yang kasihan ketika melihat ada seorang wanita yang terlihat panik dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Elzan buru-buru hendak membantu wanita itu, walaupun sudah dilarang oleh Amar. Dan tiba-tiba saja Elzan tertembak. Amar juga terkena tembak saat hendak menyelamatkan bayi yang sedang menangis. Elzan langsung kembali bangkit dan menghajar pria itu. Ibra yang sudah selesai mengumpulkan uangnya segera menghampiri kedua adiknya itu. Sayangnya ia juga terkena tembak, begitu juga Elzan yang kembali tumbang. Tanpa memedulikan kondisinya, Ibra kembali bangkit dan menghajar pria itu sambil menahan sakit. Tidak lama kemudian Ical masuk ke dalam dan menangis ketika melihat 3 kakaknya yang sudah tertembak. Melihat Ibra yang masih bisa bangkit, Elzan menyuruh Ibra untuk kembali dan memberikan uang itu untuk ayahnya. Lalu Ibra langsung pergi sambil menarik Ical yang menangis melihat Elzan dan Amar. Sesampainya di rumah, Ical dan Ibra bergegas membawa Pak Musab ke rumah sakit. Di sana Ibra menemui suster yang sempat menghinanya itu sambil memberikan uangnya. Ibra meminta kepada suster itu agar memberikan pelayanan terbaik untuk ayahnya. Kemudian Ibra pergi dari rumah sakit dan meminta Ical untuk menjaga ayahnya. Di lain tempat, Jamila sedang khawatir menunggu kedatangan Ibra. Namun saat Ibra datang, ia langsung jatuh di pangkuan Jamila. Ibra sudah merasakan bahwa ia tidak lagi bisa bertahan dengan kondisinya. Akhirnya Ibra meninggal dunia bersamaan dengan kedatangan para polisi. 1 bulan kemudian terlihat Pak Musa sedang bersama Elzan dan Amar yang masih ada di penjara. Pak Musa menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan atas perbuatan anak-anaknya yang merampok bank untuk menyelamatkan dirinya. Begitulah akhir dari film Pertaruhan. Apa pendapat kalian tentang film yang satu ini? Coba komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel kita agar kamu gak ketinggalan dengan film seru lainnya.